Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, banyak tersebar channel-channel YouTube ataupun akun media sosial yang membandingkan kemajuan Malaysia dari Indonesia. Entah itu dari sisi pembangunan, pendidikan, perekonomian, dan masih banyak persoalan yang dijadikan bahasan. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya, yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu, aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri. Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris. Terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Nah, ketika membandingkan Malaysia dengan Indonesia, ini sama artinya membandingkan kolam yang luasnya 1 hektar dengan kolam yang luasnya 100 meter persegi. Dan apabila diisi air dengan kecepatan yang sama, maka tentu yang akan lebih cepat penuh adalah kolam yang luasnya 100 meter persegi. Kenapa dibuat dengan perbandingan ini? Mari kita lihat dari sisi geografi. Luas negara Malaysia ini ibarat dengan satu buah pulau di Indonesia, yaitu Sumatera. Itu pun Pulau Sumatera masih lebih luas sedikit. Dikutip dari Wikipedia, luas negara Malaysia hanya 330.803 km persegi. Masih lebih sedikit luas wilayah Pulau Sumatera, yaitu 473.481 km persegi. Sedangkan luas negara Indonesia secara keseluruhan 1.916.906 km persegi, atau dapat dikatakan 6 kali lipat lebih luas dari negara Malaysia. Kemudian dari sisi persebaran wilayah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya 17.000 pulau, sedangkan Malaysia hanya memiliki 878 pulau dengan 13 negara bagian. Sedangkan Indonesia memiliki provinsi sebanyak 38 provinsi dengan 416 kabupaten kota. Dari sisi populasi penduduk sangat jauh berbeda. Data tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278 juta jiwa lebih, sedangkan Malaysia sebanyak 34 juta jiwa lebih, yang dapat kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah, namun itu pun sedikit lebih, yaitu 37 juta jiwa. Nah, dengan pemetaan seperti ini, maka tidak mengherankan jika dengan jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk yang sedikit, maka wajarlah jika Malaysia sedikit lebih maju. Sedangkan Indonesia dengan wilayahnya yang lebih luas, selain itu juga sebagai negara kepulauan, dan persebaran penduduk yang sampai di pedalaman maupun di pegunungan, maka tidak mengherankan dalam pembangunan di Indonesia agak sedikit berbeda dan dilakukan secara bertahap. Namun demikian bukan berarti tidak ada pembangunan sama sekali di setiap daerah di Indonesia, karena pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah-daerah terus melakukan pembenahan di segala bidang untuk memajukan Indonesia, dan ini pun sudah menunjukkan perkembangan dengan peningkatan perekonomian di Indonesia. Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia. Dan yang perlu Anda tahu, nih Pak Ci atau Mak Ci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu tuh nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah.
dan udah terlalu ribet lah masalah, jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Kemudian jika alasan karena banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, itu pun merupakan sesuatu yang wajar. Dan kita pun yakin bahwa tidak selamanya negara yang sudah maju itu tidak ada persoalan, tidak ada kekurangan ataupun tidak ada kesenjangan, seperti warganya yang miskin, terlantar, merantau, dan pembangunan yang tidak berkeadilan. Sekalipun dibuktikan dengan video-video keindahan kota dan kemajuan sebuah wilayah dan kemakmuran rakyatnya, namun belum tentu di tempat atau di daerah lain tidak ada persoalan. Entah itu di kota-kota atau di desa-desa terpencil, tentu ada yang masuk kategori-kategori ini. Sehingga jika ada yang membandingkan kemajuan pembangunan di Malaysia dengan Indonesia, dapat kita ibaratkan membangun suatu negara yang luas wilayah dan populasinya sedikit, sama dengan membangun satu provinsi saja di Indonesia. Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini. Di Tasikmalaya Selatan ada ribuan hektar. Ini tanggapan saya soal VT ini ya buat Mas Iki. Indonesia sedang membina semuanya, pertanian, infrastruktur, ekonomi, ya, pertambangan dan lain-lain, ya. Jadi jangan terlalu pesimis menggambarkan negara sendiri, ya. Mas Iki ini masih WNI kan, warga negara Indonesia. Saya nggak paham ini konten-kontennya beberapa oknum-oknum warga negara kita yang ada di Malaysia ini kok cenderung negatif ya terhadap negara kita sendiri. Seolah-olah nggak senang melihat negara kita ini maju berkembang dan bisa melampaui Malaysia. Negara kita ini luas Mas Iki, dan petani kita juga terus belajar karena mereka tengok ya kalau di Malaysia dan di Thailand itu hasil pertaniannya bagus, durennya enak dan manis, kenapa di Indonesia nggak bisa ya? Dan ini mulai kita usahakan di Tasikmalaya ada yang menanam duren, dan banyak tempat sekarang mulai menanam duren karena untuk ekspor itu pasarnya masih bagus. Dan petani-petani kita juga harus belajar bagaimana untuk bertani secara modern, secara maju supaya hasil pertaniannya bagus dan hasil panennya berlipat ganda dengan kualitas terbaik. Jadi nggak ada yang diherankan ya, Indonesia berhak maju, Indonesia berhak makmur. Dan saya minta konten-konten kreator di Malaysia untuk lebih objektif lagi, khususnya warga negara Indonesia. Ya, jangan menggambarkan di negara kita ini seolah-olah terbelakang, mundur, lalu banyak masalah dan lain-lain, nggak ada kesempatan untuk maju. Bisa maju, dan semua yang teruk-teruk yang nggak baik di negara kita sedang dalam proses untuk diperbaiki. Itu memakan waktu, memerlukan sebuah usaha, tekad yang keras untuk mengubah semua itu menjadi lebih baik ya. Jadi saya mohon konten kreator WNI di Malaysia itu jangan jadi, mohon maaf, kacang lupa dengan kulitnya ya. Harus menyajikan konten-konten yang lebih berimbang, lebih. Dan di negara manapun tentu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Negara Indonesia dengan sistem tata pemerintahan dan kebijakan pembangunannya sendiri, demikian juga dengan Malaysia. Sehingga tak perlulah berlebihan membanding-bandingkan kemajuan di Malaysia dengan Indonesia sampai mengangkat tajuk-tajuk yang tidak penting, seakan-akan di Indonesia ini tidak ada apa-apanya. Kemudian ada pertanyaan, apakah salah membuat perbandingan sebagai salah satu bentuk kritik atau masukan bagi Indonesia? Ya, perbandingan itu memang perlu, namun bukan berlebihan, seakan sedang mengalami sindrom social compression trap. Apapun penilaiannya, kami tetap bangga sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.